Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bu Saimah hari ini masih mempelajari tema 6, subtema 2. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6, anak-anak nanti akan bertemu dengan Bu Imah dengan muatan PPKN, lalu nanti dilanjutkan dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, dan terakhir anak akan bertemu dengan Bu Mariani seperti biasa dengan muatan matematika. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menambah ilmu pengetahuan kita, tambah mengerti, dan tambah bermanfaat dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari anak-anak kita baca doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran PPKN kali ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib perpustakaan sekolah. Adakah perpustakaan di sekolahmu? Pernahkah kamu masuk ke ruang perpustakaan? Adakah aturan yang harus ditaati di perpustakaan? Amati gambar perpustakaan berikut ini. Anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Membaca buku di perpustakaan ada aturannya. Aturannya berupa tata tertib perpustakaan. Apa saja aturan dan tata tertib perpustakaan sekolah? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengunjung perpustakaan diwajibkan 1. Menjaga kebersihan ruang perpustakaan. 2. Menjaga ketenangan di ruang perpustakaan. Yang ketiga, meletakkan buku yang telah dibaca sesuai tempatnya. Keempat, melapor kepada petugas jika buku akan dibawa pulang atau anak-anak mau meminjam buku tersebut. Yang kelima, mengembalikan buku yang dibawa pulang paling lambat 3 hari. Lalu, apalagi? Pengunjung perpustakaan dilarang 1. Berbuat gaduh atau berisik di ruang perpustakaan. Yang kedua, membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perpustakaan. Yang ketiga, mengotori atau merusak buku yang dibacanya. Yang keempat, membawa pulang buku tanpa seizin petugas perpustakaan. Yang kelima adalah membaca buku sambil tiduran. Itu adalah aturan atau tata tertib yang ada di ruang perpustakaan. Selain mematuhi peraturan di ruang perpustakaan, kita juga harus mematuhi peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Berikut ini adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu kita hubungkan pada gambar yang sesuai
Lalu warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Yang pertama adalah mencoret-coret tembok kelas. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Nanti tembok kelasnya atau dinding kelasnya menjadi kotor. Mana gambar yang sesuai? Nah, ini ada gambar yang kedua. Kita tarik garis ketika kita lihat anak-anak yang sedang mencoret-coret tembok kelas. Ini tidak boleh dilakukan. Gambar yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini hal baik yang memang perlu anak-anak lakukan, ya. Nah, ini kita tarik garis pada gambar anak sedang membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas piket kelas. Ini juga hal baik yang perlu kita lakukan agar lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan sehat. Kita tarik garisnya yaitu gambar yang pertama. Baik anak-anak, peraturan di sekolah bahasa Indonesia. Terima kasih dan tetap semangat. Lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar muatan PPKN bersama Bu Imas, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita masih belajar tentang menulis dengan huruf tegak bersambung dan menulis dengan huruf kapital. Sekarang perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Dalam teks di atas terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yang perlu kalian ingat adalah bahwa nama-nama orang tersebut ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ya. Siapa saja kira-kira? Yang pertama adalah Lani, L-nya kapital ya. Kemudian ada Udin, kemudian ada Beni, dan Siti, dan yang terakhir adalah Dayu. Ya, ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, kalian diminta yang pertama menyusun kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, gunakan huruf tegak bersambung. Yang ketiga, gunakan huruf kapital. Ya, ketika awal kalimat dan ketika ada nama orang. Nah, itu ada di halaman 89. Pak Guru berikan contoh. Di situ ada kata membaca, susi, cerita, buku. Nah, kita susun dulu menjadi sebuah kalimat. Ingat, menggunakan huruf tegak bersambung dan perhatikan kapitalnya. Susi membaca buku cerita. Ya, Susi kita gunakan dengan huruf kapital karena awal kalimat, kemudian di akhir kalimat kita gunakan tanda baca titik ya. Nanti kalian dapat melanjutkannya di buku tema kalian masing-masing. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali Siti, jawab si Dayu. Selain itu,
Aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan, tegas Benny. Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Tanya Benny. Itu namanya langgar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, jawab Edo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman sebangkumu. Tentu jawabannya harus sesuai dengan teks yang di atas ya. Apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Apa yang harus kita lakukan saat ada orang yang melanggar peraturan? Menegurnya. Sebutkan dua hal yang penting yang ada pada cerita, mentaati peraturan dan tidak boleh menyakiti hewan. Aku sekalian, Pak Guru perlu ingatkan kembali bahwa penggunaan huruf kapital 1 di awal kalimat, kemudian nama-nama orang, nama-nama hari, dan nama-nama bulan. Nah, itulah kaidah atau aturan-aturan penggunaan huruf kapital. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika bersama Bumar. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika masih bersama Bu Mar. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar PPKN bersama Bu Saimah, kemudian dilanjutkan bahasa Indonesia bersama Pak Sodikin. Masih tetap semangat tentunya ya. Sebelum kalian melanjutkan pemuatan matematika, kalian ingat kembali materi apa saja yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru sebelumnya. Jadi jangan materi yang baru diingat tapi materi yang lama dilupakan ya anak-anak. Apalagi hari Senin besok kalian akan melakukan latihan subtema 1 dan 2. Baik, untuk muatan matematika masih akan membahas perbandingan benda berat dan yang lebih berat atau yang lebih ringan. Nah, kemarin Bumar sudah memberikan tugas meminta kalian untuk melingkari gambar yang sesuai dengan berat yang diminta. Nah, mungkin sedikit sulit ya karena garis-garis pada jarum timbangannya tidak terlihat jelas. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting kalian sudah paham bagaimana cara membaca jarum pada timbangan. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Disimak baik-baik. Nah, baik anak-anak, sekarang perhatikan. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Menurut kalian, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Kira-kira mana ya yang lebih berat? Nah, seperti apa kalimat perbandingannya dan bagaimana cara kita mencari tahunya? Mudah sekali anak-anak. Supaya kita bisa tahu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, kita samakan dulu satuannya. Di sini kan satuannya berbeda. Pepaya kilogram, sedangkan jagung gram. Nah, untuk mempermudah, maka yang kilo kita jadikan gram. Biar sama-sama lebih mudah ya. Oke. Nah, 1 kilo itu sama dengan berapa gram? Masih ingat tidak kalian tangga yang kemarin? Dari kilo ke gram. Turun berapa banyak? Kilo, hekto, deka, dan gram. Oh, 3 kali. Itu artinya 1 dikali 1000. Nah, maka hasilnya adalah 1000 gram. Jadi berat pepaya yang ibu beli adalah 1000 gram. Lalu, biji jagungnya 200 gram. Berubah tidak ke gram?
Tidak. Nah, karena sama-sama gram. Oke, berikutnya. Nah, maka 1000 gram, titik-titik 200 gram. 1000 gram itu berarti lebih berat daripada 200 gram. Nah, jadi yang lebih berat adalah 1 kilogram pepaya. Ya anak-anak seperti itu. Mudah bukan? Nah, berikutnya ya. Nah, sekarang anak-anak kalian perhatikan. Di sini ada 6 buah gambar ya. Ada kentang, semangkuk tepung, ikan, lalu coklat, telur, dan nasi. Nah, kita akan menentukan kira-kira gambar ini yang lebih pas beratnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Kita akan memperkirakannya dengan hanya melihat gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Ini kentangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kentang. Kira-kira 10 kentang ini beratnya 2 kg atau 200 gram ya? Coba kalian perhatikan. Kentang itu satunya saja sudah berat. Nah, ini ada banyak kentangnya. Jadi, dia lebih tepatnya adalah 2 kg. Kita lingkari ya. Kalian juga boleh melingkarinya yang ada di buku kalian ya, Nak ya. Lalu semangkuk tepung. Kira-kira kalau tepungnya cuma semangkuk, beratnya berapa gram ya? Atau berapa kilo ya? Mungkin nggak 5 kilo kalau cuma satu mangkuk? Betul, tidak mungkin. Jadi yang tepat adalah 500 gram. Nah, lalu ibu membeli ikan. Nah, kira-kira kalau satu piring ini isinya banyak sekali, berat ikannya kira-kira berapa ya? Ini ikannya ukurannya cukup besar nih. Iya, betul sekali. Yang pasti ikannya beratnya adalah 1 kilogram. Nah, lalu coklat nih. Coklat di samping ini hanya ada sepiring dan tidak terlalu banyak. Kira-kira coklatnya 2 kilo atau 200 gram ya? Coba, betul sekali, 200 gram. Nah, satu keranjang telur, mungkinkah 100 gram? Tentu tidak, yang tepat adalah 1 kilogram. Nah, kalau nasi satu mangkuk, kira-kira 25 kilo nggak ya beratnya? Betul, tidak mungkin. Yang tepat adalah 250 gram. Nah, seperti itu. Mudah ya anak-anak sebenarnya walaupun hanya dengan melihat gambar. Kalau di sini tanpa kita harus menimbang, tapi kita bisa memperkirakan kira-kira berapa banyak beratnya. Nah, lain ceritanya kalau misalkan beras 1 karung, tidak mungkin beratnya 250 gram. Atau misalkan lagi tepungnya 1 bungkus besar, tidak mungkin 500 gram dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Diingatkan kembali oleh Ibu Bapak Guru, kalau besok hari Senin kalian akan melakukan latihan tema 6, subtema 1 dan 2 untuk muatan Bahasa Indonesia dan SPDP. Kalian pelajari lagi materi yang ada pada video pembelajaran maupun pada buku tema dan buku pengayaan tematik yang kalian punya di rumah. Karena soal-soal yang Bapak Ibu Guru berikan pasti tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru dalam video pembelajaran maupun dalam buku tema dan buku pengayaan. Ingat selalu anak-anak untuk menerapkan 6M baik di rumah maupun di luar rumah. Lalu jangan lupa kalian harus tetap rajin belajar karena belajar adalah ibadah. Selain itu, jangan lupa juga untuk sholat dan mengaji ya. Sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah banyak membantu. Nah, sekarang kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sampai ketemu lagi di muatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.